Haleluya. Yang siap memuji memuliakan nama Tuhan kita, suarakan haleluya. Yeah. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, segala ciptaan
we bless your holy name, you deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we bless your holy name, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you, for you are great. You do miracles so great. There is no one else like you.
sorak pujiku ku agungkan, kau ku agungkan, oh Yehova, kau ku agungkan, ku agungkan, kau ku agungkan atas seluruh bumi, makhluk sorak pujiku
tinggalkan beban dan persoalan hidupku. Ku memandang wajahmu, suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Bawa daku ke tempat yang lebih tinggi, biar ku masuk dalam hadirat-Mu yang suci. Ku tinggalkan beban dan persoalan hidupku. Ku memandang wajah-Mu, suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Suci, Engkau suci, kudus, Engkau kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Sucikan dan kuduskan hatiku ini, sebab Engkau suci dan kudus. Dipenuhi kemuliaan, dipenuhi pujian, kami bawa padamu, Tuhan, korban pujian. Kau saja yang suci,
Sing holy, 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 holy. Are you God Almighty? Holy, holy, holy. Who was and is to come. Sing holy.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kau beri kami anugerah sekali lagi untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu yang begitu lembut, hadirat-Mu yang begitu manis, hadirat-Mu yang menguatkan setiap kami. Dimanapun kami yang berada, baik di rumah, di kantor mungkin, dalam mengendarai, tentu kami juga harus waspada. Tapi pada saat kami boleh mendengar dan menikmati pujian dan penyembahan yang keluar dari hati kami dengan rasa syukur, biar semuanya itu kami agungkan dan semuanya berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, Kau memberkati setiap kami yang melayani, juga tentu setiap orang-orang yang dilayani oleh Roh Kudus. Biar kami semua mengalami kelegaan. Hidup kami terus dalam pengharapan. Bahkan pengharapan dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan kami. Terima kasih, berkati kami, urapi kami. Dalam satu nama kami serahkan hidup kami selanjutnya di dalam pimpinan penyertaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami terus mau belajar mengucap syukur. Amin, amin. Baik, shalom seluruh jemaat dimanapun Anda berada. Dan biar hari ini saya sekali lagi mengucapkan welcome atau selamat datang di dalam hadirat-Nya yang menyembuhkan, hadirat-Nya yang memulihkan, hadirat-Nya yang selalu memberikan sukacita, bahkan hadirat-Nya yang selalu membawa kita dalam damai sejahtera yang tidak pernah kita bisa alami, bahkan tidak pernah kita bisa dapatkan dari manapun juga. Malam ini adalah malam di mana kita diberkati oleh Tuhan sekali lagi dalam berkat yang istimewa lewat worship night yang ketiga dari Gereja Mawar Saron Kalimantan. Dan biar ini menjadi sebuah suguhan yang indah dan bukan cuma sekedar sebuah event atau acara, tapi betul-betul sebuah blessing, berkat teristimewa yang kami persembahkan kepada Anda dimanapun Anda berada. Karena kami tahu, kita semua percaya bahwa dalam setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan selalu ada kuasa, bahkan di balik kuasa Tuhan ada berkat yang boleh kita terima sama-sama. Dan biar berkat yang Tuhan sediakan dalam bentuk apapun persoalan, dalam bentuk apapun tantangan yang sedang Anda hadapi, biar lewat pujian dan penyembahan yang kita lakukan sama-sama lewat worship night yang ketiga kali ini, sekali lagi membawa hidup kita terus bertumbuh mengenal Tuhan lebih lagi. Dan tidak kebetulan kalau tema dan topik yang kita bawa dalam worship night yang ketiga lewat GMS Kalimantan adalah Allah yang perkasa. Sama-sama kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-9 di ayat yang ke-5. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5 dikatakan di sana, sebab seorang anak telah lahir. Untuk siapa? Untuk kita, kata Alkitab. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib. Dan kalimat inilah yang kami doakan, yang kami persembahkan sebagai tema daripada worship night yang ketiga dari GMS Kalimantan. Dikatakan di sana, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Tidak kebetulan kalau kami membuat tema malam hari ini atau hari ini, ya tentu Anda boleh menikmati hadirat Allah lewat worship night ini bisa, walaupun sebutannya worship night, ada kata night, ada malam hari. Anda mungkin hari ini di dalam gadget Anda, di laptop, iPad, atau mungkin di televisi Anda, masih siang hari, pagi hari, atau petang hari. Apapun bentuk waktunya, di mana Anda hari menikmati hadirat Tuhan, tidak pernah membatasi setiap kita untuk mengalami kesembuhan, pemulihan, sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 9 ayat ke-5 tadi kata, sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Sementara ketika worship night ini dibuat, beberapa minggu sebelumnya kita baru saja merayakan Christmas atau Natal. Di mana Natal memberikan sebuah peringatan bagi kita. Ada kado, ada gift yang teristimewa. Dikatakan di sana, seorang anak telah lahir untuk kita. Bahkan Yesus Kristus sebagai Allah Immanuel, Tuhan beserta kita, yang diberikan kepada manusia. Dan setiap orang yang mau percaya kepada Tuhan, hidupnya tidak akan pernah ditinggalkan. Hidupnya tidak pernah sendirian. Makanya bagi Anda yang melihat atau menonton dan menikmati tayangan ini atau hadirat Allah dalam worship night ketiga GMS Kalimantan, jangan pernah ada satupun orang yang merasa sendirian lagi. Selalu diingatkan, kita tidak boleh memiliki yang namanya orphan spirit atau roh yatim piatu. Mentalitas kayak begitu harus kita buang. Saya hari ini sebagai hamba Tuhan yang tidak lagi memiliki orang tua baik ayah ataupun ibu. Saya tidak lagi merasa tidak punya siapa-siapa. Saya bersyukur, saya beruntung bahkan masih memiliki Tuhan yang setia, Tuhan yang tidak pernah berubah.
Tuhan yang selalu mempersiapkan kehidupan saya untuk punya masa depan yang lebih baik, bahkan masa depan yang lebih indah lagi. Sekalipun saya tidak punya orang tua, termasuk Anda yang mungkin melihat tayangan ini, jangan pernah merasa sendiri. Akhirnya mengunci diri, menjauhi dari pergaulan, sehingga kita tidak lagi punya komunitas, tidak lagi punya orang-orang yang bisa mendampingi kita. Entah itu dalam bentuk mendoakan, menguatkan, atau memotivasi kita. Jangan. Mari beri dirimu untuk terus dibentuk oleh Tuhan. Dengan cara apa? Izinkan Tuhan terus menjadi orang tua. Makanya kenapa kita sebut dia sebagai Bapa yang kekal. Tuhan yang selalu ada. Bahkan sebelum kita ada di dunia ini, dia sudah lebih dulu ada. Yang di rumah, yang melihat tayangan katakan amin. Ya, dia adalah Bapa, dia adalah Tuhan yang bahkan lebih dulu ada sebelum kita terlahir di dunia ini. Makanya Anda tidak boleh rendah diri, tidak boleh merasa tidak punya siapa-siapa. Ada orang-orang yang mungkin sempat diizinkan Tuhan untuk menolak Anda. Tidak mendengarkan pendapat Anda. Mungkin sempat menganggap Anda sebagai orang yang tahu apa sih, kamu masih muda, masih anak-anak. Kamu orang baru mungkin di perusahaan ini. Kamu orang baru mungkin di gereja ini. Jangan merasa tertolak. Kenapa? Kita punya Tuhan yang selalu bisa menerima hidup kita apa adanya. Bahkan Tuhan yang paling bisa memahami kehidupanmu dan kehidupanku. Amin. Mari sama-sama. Dikatakan seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra yang diberikan kepada kita. Bahkan di Yohanes pasal 3 dikatakan apa? Oleh besarnya kasih Tuhan kepada dunia, dia mengaruniakan anaknya. Yang satu-satunya itu. Kepada kita sebagai bentuk cinta dan kasihnya. Supaya apa? Kita sekali lagi menerima anugerah keselamatan. Dan kita semua yang hari ini sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita tidak boleh lagi jadi orang yang biasa-biasa. Dan hari ini ketika Anda mendengar pesan firman Tuhan, mari bangkit. Mari kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Mengejar impianmu kembali. Tidak kebetulan kalau Anda mungkin hari ini bagian dari jemaat Gereja Maur Saron. Tahun 2022 adalah tahun mimpi dan penglihatan. Kejar kembali mimpimu. Mari semangat, terus antusias. Bekerja sama dengan Roh Kudus. Untuk apa? Kita bisa melihat kembali visi yang baru. Tidak ada visi yang hilang, tidak ada pernah visi yang sirna. Kalau engkau hari ini merasa bahwa Pak Pendeta, Pastor, yang Pastor sampaikan, yang Pak Pendeta ungkapkan, tidak tahu dengan apa yang saya alami. Saya mungkin tidak mengenal Anda, saya mungkin tidak tahu satu persatu dengan apa yang sedang Anda hadapi. Tapi percayalah, Tuhanmu dan Tuhanku adalah Allah yang maha tahu. Dia paling tahu apa yang dia akan perbuat dalam hidupmu. Dia Tuhan yang paling tahu apa yang dia harus persiapkan. Sekalipun semua itu ada waktunya. Lewat proses untuk kita bisa mengalami mimpi-mimpi Tuhan. Tapi kalau kita mau menjalaninya dengan kesungguhan hati, saya percaya mimpimu, visimu yang pernah Tuhan janjikan tidak akan pernah sirna. Mau seberat apapun seperti Yusuf, Tuhan izinkan proses itu datang bertubi-tubi. Tapi kalau Tuhan yang berjanji, tak ada satupun yang bisa menggagalkannya. Tuhan mengasihimu, Tuhan juga mengasihiku, Tuhan mengasihi kita semua. Untuk itu dikatakan di dalam Yesaya pasal 9 tadi dikatakan Tuhan sudah memberikan anaknya yang tunggal, putranya dicintainya. Apalagi yang kita perlu takutkan, apalagi yang kita perlu khawatirkan. Dia adalah Mesias, Juru Selamat, bahkan dia sendirilah Allah yang perkasa itu. Lalu dikatakan di sana lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Ada kewibawaan, ada otoritas yang tidak pernah dimiliki oleh siapapun di atas muka bumi ini. Selalu saya ingatkan kepada jemaat, jangan pernah mengandalkan manusia. Jangan kita merasa bangga kita punya backup atau punya backingan orang yang mungkin punya kedudukan, orang yang mungkin punya kuasa di dunia ini. Dia mungkin dianggap punya kekuatan. Sehebat apapun yang dimiliki oleh manusia, termasuk saya sebagai hamba Tuhan, tetap semuanya itu punya batasannya. Pasti ada keterbatasannya. Apa itu? Banyak. Saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Ada orang yang dulu merasa bahwa apa sih yang nggak bisa saya beli dengan uang? Apa sih yang aku nggak bisa kerjakan? Aku punya otoritas kok. Aku punya kekuasaan. Tapi ternyata ada satu titik, ada satu waktu yang dianggap oleh orang-orang itu. Dia punya materi, dia punya uang, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Ternyata ada di situasi tertentu, semuanya itu tidak bisa menjamin lagi dengan apa yang boleh diharapkan orang tersebut. Tapi satu kabar baik yang perlu saya sampaikan buat Anda. Sekali lagi, bahwa kita punya Tuhan yang tidak pernah terbatas. Bahkan oleh keadaan dan situasi apapun,
Dia adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Allah yang perkasa, penasihat ajaib, Tuhan yang setia, Bapa yang kekal. Tidak kebetulan kalau Worship Night ini mungkin Anda melihatnya di awal tahun 2022. Atau mungkin di pertengahan tahun, akhir tahun, bahkan mungkin ini sudah berubah tahun. Entah itu 2023 atau 2024 atau seterusnya. Tapi kapanpun ketika Anda menikmati Worship Night dari GMS Kalimantan kali ini, mari sama-sama kita terus mendekatkan diri kepada Tuhan yang tidak pernah terbatas oleh apapun juga. Katakan amin. Lalu dikatakan namanya disebutkan orang, dia disebut penasihat ajaib. Nah, saya akan masuk di poin Allah yang perkasa. Dalam bahasa Ibrani Allah yang perkasa adalah El Gibor. Ada kata El dan Gibor. El itu artinya Elohim. Tuhan Allah yang sejati. Yang posisinya tidak pernah bisa digantikan oleh siapapun. Elohim adalah satu-satunya Allah bagi orang Israel. Elohim adalah Mesias. Dia Tuhan yang sempurna. Bahkan bagi orang Israel Elohim adalah pribadi yang tidak boleh dipandang enteng. Elohim adalah satu pribadi yang tidak bisa dianggap sepele. Elohim adalah Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Katakan amin. Itu artinya El, kepanjangan daripada Elohim. Ya. Dan kata Gibor yang artinya perkasa. Apa itu perkasa? Kalau Anda lihat mungkin di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Anda bisa temukan makna daripada perkasa itu adalah kuat, berkuasa. Bahkan kita bisa temukan kata perkasa itu dimiliki oleh orang-orang disebut sebagai pahlawan. Sekalipun bagi orang dunia pahlawan itu selalu diidentikan dengan kekuatan, kekuasaan. Betul, memang itu yang juga dimiliki oleh Allah kita. Tapi seringkali kepahlawan di dunia ini dipakai sebagai bentuk arogansi. Kekuasaan atau jasa yang pernah dilakukan oleh orang disebut sebagai pahlawan. Lalu mulai dipakai sebagai bentuk tuntutan untuk menerima timbal balik. Aku ini pahlawan loh buat kamu, berikan aku tanda jasa, berikan aku penghargaan. Tapi Allah kita perkasa, Allah yang perkasa. Gibor, El Gibor itu, dia tidak pernah menuntut timbal balik dari manusia. Dia sudah mati di kayu salib, dia memberikan nyawanya kepada manusia. Sederhananya begini, kita sebagai manusia mau percaya, itu yang dia kehendaki, itu yang dia inginkan. Dan Allah bangga dan Allah bersyukur dengan semuanya itu. Tapi kalaupun tidak mengambil sebuah keputusan untuk percaya, Tuhan pun tidak apa-apa. Sekarang dia betul-betul sebetulnya ingin supaya kita mempercayainya. Tapi kalaupun Anda menolaknya, tetap mengeraskan hati. Dia tidak pernah marah. Dia tidak merasa bahwa kamu hutang budi sama aku. Kalau kita manusia merasa pahlawan, seringkali kita mudah kecewa. Kita marah. Lalu kita mulai arogansi, kita mulai kata-katain orang. Kamu gak ingatkah saya ini yang sudah melakukan banyak hal, termasuk Anda sebagai orang tua. Jangan merasa menjadi pahlawan buat anak-anakmu. Jangan menuntut anakmu seperti apa yang kau harapkan. Tentu setiap orang berharap sesuatu dari anaknya. Tapi mari belajar percaya bahwa kalau Anda dipanggil sebagai parents atau orang tua. Kita tahu bahwa tanggung jawab orang tua adalah apa? Membesarkan, mendidik dan merawat anak-anak yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Mari kita bersyukur. Apapun juga keadaan anak-anak saudara. Bagaimanapun juga kondisi anakmu hari ini. Dan tidak sama seperti anak-anak orang yang pernah Anda kenal. Bersyukurlah untuk itu. Jangan merasa jadi sok pahlawan kepada orang-orang di sekitarmu. Karena kalau nggak hati-hati, kita nggak menjaga hati. Membuat kita jadi orang mudah kecewa. El Gibor, Allah yang perkasa. Allah yang kuat. Allah yang penuh dengan wibawa. Bahkan dikatakan di atas baunya ada pemerintahan. Allah yang perkasa berarti bahwa tidak ada yang tidak dapat dilakukan oleh Allah kita. Tidak ada yang tidak dapat diperbuat oleh Tuhan kita. Semuanya dia mampu, semuanya dia sanggup. Dan semuanya dia mau melakukannya bagi hidupmu dan bagi hidupku. Katakan amin. Oh, itu yang membuat saya bangga. Saya punya Allah yang perkasa. Saya punya Allah yang dahsyat. Saya punya Allah yang setia, yang tidak pernah berubah. Baik dari dulu, hari ini, bahkan sampai kepada hari-hari yang berikutnya. Dan biar tema Worship Night GMS Kalimantan yang ketiga kali ini sebagai berkat yang teristimewa dari kami. Untuk mari sama-sama kita percayai sekali lagi. Kita punya Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah berubah.
Situasi kehidupan ekonomi, keuanganmu bisa up and down, naik dan turun. Perasaan kita kadang bisa berubah-ubah. Oleh karena apa? Keadaan yang menghimpit kita. Tapi ketahuilah hari ini, kau punya Allah yang tidak pernah berubah. Bergantunglah sekali lagi penuh kepada Dia. Allah yang hebat. Allah yang menyediakan berkat-berkat yang terbaik. Termasuk dalam pujian penyembahan hari ini. Kapanpun, dimanapun kau berada. Ada blessing istimewa. Ada sukacita yang kembali Dia ingin bangun dalam hidupmu. Ada damai sejahtera yang kembali Dia ingin Anda dan saya nikmati. Dari awal tadi pujian penyembahan ini dinaikkan, saya merasakan sukacita Allah. Saya merasakan damai sejahtera. Seperti Roh Kudus mengingatkan saya sekali lagi. Tenang, tenang John Lee. Dan Tuhan ingin saya menyampaikan buat Anda sekali lagi. Tenang. Itu yang Tuhan juga pernah katakan kepada para murid saat mereka menghadapi yang namanya angin sakal. Peristiwa Yesus berjalan di atas air. Perahu yang mereka tumpangi, perahu yang sedang ditumpangi para murid, tiba-tiba terombang-ambing. Para murid berteriak ketakutan, ekspresi mereka penuh dengan kegentaran, tegang. Mungkin mereka memegang erat satu dengan yang lain. Ada yang pegang mungkin tali, ada yang pegang mungkin sisi kanan, sisi kiri. Di atas perahu itu, mungkin di pikiran sudah muncul mati aku, habis. Karena angin sakal hari itu adalah angin yang tiba-tiba datang. Angin yang tidak pernah dimulai dari tanda-tanda atau gejala-gejala yang memperingatkan mereka sebelumnya. Angin sakal yang datang dari lawan arah perahu yang mereka tumpangi hari itu. Dan apa perkataan Tuhan buat mereka? Tenanglah, tenanglah kata Tuhan Yesus. Lalu Dia lanjutkan dengan kalimat berikutnya, ini aku, jangan takut. Izinkan hari ini, saya sebagai hamba Tuhan yang menyampaikan isi hati Tuhan. Tenanglah, jangan takut. Karena Tuhan kalau di pihakmu dan di pihakku, siapa yang bisa melawan kita? Mau kanker stadium 4, mau tumor, mau sakit ginjal, pankreas, jantung, paru-paru, otak. Hari ini Anda yang menyaksikan Worship Net yang ketiga GMS Kalimantan. Khususnya Anda yang mengalami sakit penyakit. Apapun juga nama dan jenisnya. Kau punya Allah yang perkasa. Allah yang masih sanggup menyembuhkanmu. Apapun yang dikatakan oleh manusia, Tuhan masih sanggup untuk membatalkannya. Bahkan menyediakan kesembuhan buat Anda. Terlebih juga buat keluarga Anda. Anda yang menikmati Worship Net kali ini pun. Anda merasa mungkin aku sehat pastor. Keluargaku yang sedang sakit. Anda bisa menjadi penyambung lidah Allah. Anda bisa menjadi kepanjangan Tuhan. Tangan Tuhan, datangi orang tersebut. Katakan ada kabar baik. Aku barusan nonton Worship Net ketiga GMS Kalimantan. Dengan tema Allah perkasa. Ma, pa, koko, cece, kakak, adik, atau teman, kerabat. Katakan bahwa hari ini aku harus menyampaikan satu pesan penting buat Anda. Buat keluargaku. Bahwa kita masih punya Allah yang perkasa. Allah yang berkuasa. Allah yang penuh dengan mujizat. Allah yang penuh dengan keajaiban. Allah yang masih bisa dan sanggup untuk menyembuhkan mereka, orang-orang yang Anda kasihi. Katakan amin. Bawa pesan baik atau pesan kabar baik ini. Sampaikan kepada mereka. Dan saya percaya Anda yang melihat dan menikmati hadirat Tuhan lewat Worship Night yang ketiga GMS Kalimantan hari ini. Anda dipakai Tuhan untuk menjadi Ananias. Mendatangi seorang rasul besar yang belum berubah nama menjadi Paulus. Yang sebelumnya memiliki nama Saulus. Go, pergi. Come on, move. Keluar dari perahumu. Seperti yang Yesus perintahkan kepada Petrus sebelum berjalan di atas air. Keluar dari perahu, kata Tuhan. Supaya apa? Petrus dibawa kepada pengalaman supernatural. Apa itu? Berjalan di atas air. Tidak lama kemudian Petrus mendapatkan Yesus, kata Alkitab. Saya berkata pada Anda yang mendengarkan atau menikmati hadirat Tuhan dan worship yang ketiga hari. Keluar dari perahumu. Datangi orang yang sakit. Siapapun juga orang yang mungkin sempat terbesit dalam pikiranmu atau muncul dalam hatimu. Tumpangi tangan. Imani, bawa dalam doa. Perkatakan dengan iman. Ada kuasa dalam perkataanmu.
Katakan kau sudah sembuh. Katakan dalam nama Yesus semua sakit penyakit kau telah ditahirkan. Katakan amin. Kalau engkau mau taat seperti Ananias, sekalipun awal ada kegentaran, tapi lewat ketaatannya Ananias mengubah masa depan seseorang yang bernama Saulus. Siapa sangka dari keberanian seorang Ananias dengan menumpangkan tangannya di atas kepala Paulus atau Saulus, tiba-tiba terjadi keajaiban. Yang sebelumnya Saulus tidak bisa melihat, hari itu dia bisa melihat, mengalami mujizat. Dan siapa sangka seorang Saulus bisa memberikan hidupnya kepada Tuhan, bahkan menjadi rasul besar. Bahkan sebagian besar isi Alkitab itu adalah tulisan-tulisan surat yang ditulis oleh seorang rasul Paulus. Kalau kita punya Allah yang perkasa, tak ada satupun orang yang merasa rendah diri dan berkata tidak mampu. Kalau kita punya Allah yang perkasa, kita tahu Tuhan yang akan memampukan kita. Tuhan yang akan menolong kita. Bahkan Tuhan pula yang akan mengurapi dan menyertai kita. Katakan amin. Ada 3 pesan penting yang saya mau sampaikan buat saudara. Dari tema Allah yang perkasa hari ini. Yang pertama, saya diingatkan Tuhan untuk sama-sama jangan pernah melewatkan kembali setiap momentum yang Tuhan sediakan. Saya ulang satu kali lagi. Anda yang menyaksikan tayangan Worship Net yang ketiga GMS Kalimantan dengan tema Allah yang perkasa. Jangan pernah melewatkan setiap momentum yang Tuhan sediakan. Artinya apa? Dalam hidup ini ada yang namanya momentum ilahi. Momentum di mana ketika Tuhan bergerak, di mana ketika Tuhan ada di sana, Anda jangan pernah menghindarinya. Anda waktu melihat tayangan ini pun saya percaya ada momentum ilahi. Tadi ada pesan-pesan penting yang Tuhan ingin Anda kerjakan. Ada sebuah message yang Tuhan ingin Anda lakukan. Mari melangkah, mari bergerak. Ambil keputusan. Ada orang yang mungkin melihat tayangan ini sedang bimbang, bingung. Ya, aku mau kemana ya? Ke perusahaan itu atau yang itu atau stay. Apapun yang Tuhan taruh di hatimu, kerjakanlah itu. Seperti Yesus ketika peristiwa air yang berubah jadi anggur. Ketika Yesus berkata kepada orang-orang waktu itu. Ya, tiba-tiba ibu Yesus berkata, kerjakanlah apa yang diperintahkan oleh Yesus. Dan apa yang terjadi? Ketika mereka menyedok air, ya, yang di dalam tempat itu. Tiba-tiba air itu bisa berubah menjadi anggur. Kadang kita ini perlu melangkah dengan iman. Seringkali Tuhan membutuhkan sebuah keberanian sekalipun mengandung sebuah resiko. Tapi kalau tahun ini kita mau berjalan dalam tahun mimpi dan penglihatan, dibutuhkan orang-orang punya mentalitas berani untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Berani untuk melangkah seperti Ananias, berani melangkah seperti Musa. Sekalipun dikatakan dia masih muda dan peta lidah, tapi waktu dia mengikuti gerakan Roh Kudus, siapa sangka seorang Musa bisa memimpin sejumlah bangsa Israel untuk melihat kemenangan demi kemenangan yang Tuhan sediakan. Momentum ilahi Tuhan sudah sediakan. Anda hari ini jangan pernah lewatkan. Karena ketika Tuhan bergerak, kalau Anda lewatkan begitu saja, Anda yang justru kehilangan kesempatan. Anda kehilangan berkat-berkat. Anda kehilangan mujizat yang seharusnya Anda boleh alami hari ini. Kenapa Alkitab berkata, ada satu kata, kalau Anda mungkin pernah dengar istilah kairos, di mana itu adalah waktu yang Tuhan sudah tentukan, waktu yang sudah Tuhan tetapkan. Dan kalau Anda melewatkan kairos itu, Anda akan menyesali di kemudian hari. Karena kerap kali kairos tidak bisa datang 2 kali. Jadi jangan lewatkan momentum Tuhan. Kalau tahun ini Tuhan tantang Anda untuk lakukan sesuatu, do something yang mungkin bagi Anda itu berat. Tapi kalau Anda tahu dalam momentum ilahi, selalu juga ada berkat dan kemampuan ilahi. Mari melangkah, ambil keputusan. Beri dirimu untuk ada di sana. Beri dirimu untuk dipakai Tuhan. Yang masih belum melayani Tuhan. Saya mau ngomong buat Anda hari ini. Mari beri dirimu untuk dipakai Tuhan. Yang belum dibaptis, saat Anda melihat atau menonton tayang ini, beri dirimu untuk cari gereja lokal, cari Mawar Sharon, gabung dengan Connect Group, beri dirimu digembalakan, beri dirimu dimuridkan, supaya kelak kemudian hari hidupmu terus bisa berbuah bagi Tuhan. Dan yang kedua, pesan buat kita semua di dalam Worship Night yang ketiga GMS Kalimantan hari ini, jangan pernah berhenti untuk bersyukur dan terus memuji Tuhan. Kalau dia disebutkan Allah yang perkasa,
Dia Allah yang rindu untuk menemukan setiap umat Tuhan yang berani memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Tiada henti-hentinya. Anda tahu kenapa? Dari mungkin semua, bukan cuma hampir, tapi semua GMS atau regional Mawar Sharon. Baik yang di Sumatera, yang di Jawa, di Jakarta, ya di Sulam Papua, dan hari ini kami di Kalimantan. Tidak pernah berhenti-hentinya untuk terus konsisten mempersiapkan worship night. Apapun temanya, siapapun pembicara. Ini sebagai komitmen kami untuk apa? Kita terus belajar memuji, bersyukur, menyembah. Tidak boleh ada henti-hentinya. Katakan amin. Sampai kapan pastor? Sampai kapan Pak Pendeta? Sudah bosan memuji, sudah bosan bersyukur. Masalahku tidak kunjung henti. Sampai nanti ketika kita mulai menutup mata di dunia ini. Tapi ingat pujian dan rasa syukur kita. Saya percaya tidak berhenti di dunia ini. Di tempat berikutnya, kehidupan yang Tuhan sediakan pun, pujian penyembahan itu akan terus kita gunakan. Kita akan terus lakukan. Terus akan kita persembahkan bagi Allah yang kekal, Allah yang perkasa. Nah kalau di dunia ini saja, Anda tidak punya kemampuan untuk belajar bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan. Bagaimana Anda bisa mempersiapkan diri nanti di kehidupan yang berikutnya. Itu adalah sesuatu yang kita terus kerjakan dari waktu ke waktu. Tidak pernah ada henti-hentinya. Dan biar itu sebagai suguhan yang indah. Suguhan yang berkenan bagi Allah kita yang perkasa. Jangan pernah berhenti bersyukur. Jangan pernah berhenti untuk menyembah dan memuji Tuhan. Apapun keadaan dan situasi hidupmu. Saya percaya di balik rasa syukur dan pujianmu, Tuhan akan menyediakan pertolongan, mujizat, berkat yang teristimewa bagi Anda dan saya, anak-anak dan umat pilihannya. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir. Pesan dari worship night yang ketiga GMS Kalimantan buat Anda semua. Dimanapun Anda berada, siapapun juga Anda. Anda mungkin waktu lihat tayangan ini, Anda baru saja masuk di link YouTube-nya GMS Kalimantan. Anda mungkin bukan bagian dari jemaat GMS. Tidak apa-apa, kami welcome siapapun. Kami mengasihi saudara. Baik dari gereja Mawar Sharon atau bukan, bahkan dari kalangan Kristen atau mungkin bukan dari Kristen. Anda tiba-tiba masuk aja di dalam YouTube ini. Saya percaya tidak ada kebetulan. Dan ini pesan yang ketiga buat Anda. Nantikan janji Tuhan. Pasti digenapi di dalam hidupmu. Jangan pernah menyerah. Tidak kebetulan kalau Anda ada dalam hadirat Tuhan di dalam tayangan ini. Lewat firman ini, lewat pesan ini. Dan saya percaya janji yang pernah Tuhan nyatakan akan digenapi di dalam hidupmu. Anda tahu kenapa? Karena kita punya Allah yang perkasa. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu ada di pihak kita. Allah dan Tuhan yang maha besar. Amin. Siapkan hatimu sekali lagi. Kita akan menikmati pujian yang kami persiapkan buat Anda. Dan biar kita besarkan, kita agungkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sama-sama kita mau katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang
secara ekonomi, sakit penyakit, hubunganmu dengan somebody atau seseorang yang mengalami satu gesekan bahkan berujung untuk terjadi sebuah pemutusan hubungan kerja. Atau hubungan yang kau tahu bahwa ini akan mempengaruhi masa depanmu. Percayalah bahwa kau punya Allah yang perkasa. Dia masih sanggup untuk mengerjakan bahkan yang lebih baik dari apa yang kau bayangkan sebelumnya. Kata Roma pasal 8 dan 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan kepada siapa? Orang-orang yang mengasihi, bahkan orang terpanggil dalam kasih karunia dan anugerah yang Tuhan sediakan. Apapun juga persoalanmu hari ini, letakkan dua telapak tanganmu di dada. Mari semua yang di rumah, Anda yang melihat dan menikmati hadirat Tuhan lewat ibadah hari ini, lewat worship night ini. Saya berdoa di tempat ini. Tuhan tidak pernah dibatasi oleh waktu dan ruang, bahkan tempat. Saat tayangan ini dibuat mungkin di tahun-tahun yang lalu, entah berapa tahun silam, Anda waktu lihat tanggalnya, ini tayangan udah lama sekali. Tapi Tuhan tidak pernah berubah. Tidak kebetulan kalau ada di dalam hadirat Allah. Aku berdoa dalam nama Yesus. Setiap roh kelemahan, belenggu, tekanan, himpitan hidup. Aku berkata dalam nama Yesus, lepaskan semua bentuk sakit penyakit yang diutarakan oleh diagnosa dokter. Tuhan batalkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan saat tayangan ini dibuat, kalaupun ada bagian dari pelayan-pelayan Tuhan yang mungkin dirinya atau keluarga yang sedang sakit, pemimpin rohani saudara, keluarga saudara, aku berkata dalam nama Yesus, semua bentuk penyakit kembali pulih di dalam nama Yesus. Aku berkata semuanya kembali normal, syaraf, jaringan, organ tubuh, baik di jantung, paru, mata, otak, di tangan, di pergelangan, di jari, di kaki, di lutut, di paha, di betis, di punggung, tulang ekor, paru-paru, apapun juga. Aku berkata dalam nama Yesus, kembali pulih, normal, bekerja dengan baik di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Bilur-bilur Yesus hari ini bekerja, ya dia bekerja. Darah Yesus, ya dia bekerja dalam nama Yesus. Heal dalam nama Yesus. Kau angkat semua roh kelemahan. Bagi Tuhan tidak ada mustahil. Aku punya Allah yang perkasa, Allah yang ajaib, Tuhan yang terus bekerja untuk menunjukkan betapa besar, hebat dan kuasanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua orang yang lemah, yang mungkin berbeban berat, bahkan kau mungkin putus asa. Ada orang yang mungkin mau mengambil keputusan bunuh diri. No, jangan. No way. Tuhan belum berhenti. Aku hari ini minta dalam nama Yesus, Tuhan gagalkan semua rancangan jahat si iblis. Aku hardik, hai Satan, pergi, tinggalkan orang ini. Tinggalkan anak muda ini. Kau tidak lagi berhak menguasai hidupnya. Dia milik Tuhan, bahkan sepenuhnya milik Kristus. Tuhan mau pakai orang muda ini di dalam nama Yesus. Tuhan sudah memerdekakan hidupmu. Keluar dari ruang tidurmu. Tatap kembali hari esok yang penuh dengan harapan. Jangan lagi lihat di masa-masa yang ada di belakang. Tuhan akan membawa hidupmu kepada satu level yang lebih tinggi. Percayalah, apa yang kau takutkan tidak seperti yang kau bayangkan. Tuhan yang mampu mengubahkan semua ketakutan menjadi sebuah berkat yang terindah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup. Amin. Ya, terima kasih. Aku punya Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang besar. Untuk itu kami mau katakan ku terima, ya, kemenangan darimu. Sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Haleluya, haleluya. Sanggup menggenapi imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima, amin, kemenangan. Kami mau terima. Kepalkan tanganmu seperti ini. Yang mau menerima, ku terima sekarang. Ku terima, ku terima. Kepalkan tanganmu lebih erat. Ku terima sekarang. Kemenangan, kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Allah yang perkasa, Allah yang hebat, tidak pernah berubah, Allah yang setia, El Gibor. Haleluya, haleluya. Meteraikan firman-Mu di hati kami.
Kami bersuka cita dan kami bersyukur di dalamnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Allah kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang perkasa. Amin. Katakan besarlah Tuhan. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita. Sama-sama katakan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus. Sekali lagi katakan terpujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Dia tak menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan tak bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Haleluya. Saya percaya hidup kita semua akan diberkati olehnya. Amin. Jangan pernah lewatkan hari-hari kita bersama dengan Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan terus ada di pihak kita, siapa yang bisa melawan kita? Mari angkat kedua tanganmu dimanapun Anda berada. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, hikmat, kekuatan dan urapan daripada Tuhan dan Allah Roh Kudus yang membuat hidup kita terus bertumbuh. Pengenalan kita akan semakin kuat. Dan saya yakin hidup kita terus akan berkenan, bahkan dipakai untuk jadi berkat bagi banyak orang. Mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya, mari kita terus berbuah bagi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami persembahkan worship night yang ketiga, Allah yang perkasa, dari GMS Kalimantan, dari hati kami yang paling dalam. Biarlah semuanya hanya keagungan kemuliaan nama Tuhan saja. Kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Baru saja kita mengikuti worship night yang ketiga dengan tema Allah yang perkasa. Saya percaya ketika umat Tuhan bersatu hati memuji dan menyembah Tuhan, di situ kuasa dan kasih-Nya dinyatakan di tengah-tengah kita. Dalam kesempatan ini, Anda juga dapat menuliskan kesaksian pengalaman saudara bersama dengan Tuhan. Jangan tahan kesaksian Anda, agar banyak orang diberkati dan dikuatkan melalui kesaksian Anda. Dan apabila Anda memiliki permohonan doa, Anda juga dapat menuliskannya di dalam kolom komentar YouTube ini. Atau Anda juga dapat DM di Instagram Gereja Mawar Sharon Kalimantan berikut ini. Saudara, CG atau Connect Group adalah tempat di mana kita bersama-sama belajar melayani Tuhan dan melayani sesama. Mari saya mengajak Anda untuk bergabung di dalam Connect Group agar kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Anda dapat mendaftarkan diri Anda dengan cara menghubungi kami di call center yang tertera di layar Anda sesuai dengan kota di mana Anda tinggal. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan tidak ada yang terlalu sulit baginya karena Yesus adalah Allah yang perkasa. Sampai jumpa di Worship Night KMS Kalimantan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.